Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Sarira TV. Saya di sini kebetulan lagi berada di kantor AWP Aliansi Wartawan Pasundan yang beralamat di Jalan Pemuda, Kota Tasikmalaya. Untuk saat ini kebetulan saya bersama dengan Bapak Ade Hera sebagai ketua dari AWP itu sendiri. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Sehat ya. selalu. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Untuk pembahasan kali ini kita akan mencoba mengobrol dengan Bapak Ketua AWP ini mengenai pembangunan yang sudah berjalan dan yang akan berjalan khususnya di kota dan kabupaten Tasikmalaya ini. Ya, Pak Ade. Panggilnya Bapak Ade aja apa Bapak Hera nih? Boleh, Pak, mana saja dua-duanya ya. Ya. Terkait dengan pembangunan nih, Pak Ade. Bagaimana menurut Pak Ade ini di anggaran tahun ini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintah dalam hal pembangunan di kota dan kabupaten itu sendiri, Pak? Oh iya, baik. Terima kasih Pak Asep yang sudah menyempatkan hadir di sini. Baiklah, mungkin mengenai kegiatan ya, menyangkut dengan kegiatan anggaran negara ya, yang sudah digembor-gemborkan oleh pemerintah, baik itu untuk sarana, jalan, irigasi, ataupun pembangunan sekolah ya. Gedung-gedung kayak gitu, Pak. Menyangkut itu ya. Ya alhamdulillah yang saya tahu sampai saat ini dari mulai anggaran murni ya mungkin sekarang sudah menginjak bawah anggaran perubahan ya. Saya lihat ya cukup banyak juga kegiatan baik itu jalan, baik itu irigasi dan pembangunan sekolah-sekolah ya. Cukup tepat sasaran kalau menurut saya ya. Begitu, Pak. Ya. Yang disebut tepat sasaran itu seperti apa sih, Pak? Apa penerima manfaatnya sudah merasakan imbas dari pembangunan itu sendiri atau seperti apa yang disebut tepat sasaran itu, Pak? Ya kalau menurut saya sih, kenapa mungkin ya dalam hal ini kan konteksnya pemerintah peduli terhadap pembangunan itu sendiri ya. Tentu mungkin sepertinya sekolah membutuhkan sarana yang dan memadai lah ya, supaya terciptanya aman, nyaman gitu kan. Nah itu baik itu jalan sendiri ya yang kita rasakan masih banyak ya, tapi ya alhamdulillah sekarang mungkin sedikit demi sedikit tujuan pemerintah untuk menuntaskan sarana jalan itu ya alhamdulillah sudah terlihat berjalan ya. Dan manfaatnya sudah terasa ya oleh masyarakat khususnya gitu lah. Begitu mungkin, Pak. Oh iya. Terus ini Pak, mengapa sering kali terjadi ini dalam hasil pekerjaan pembangunan atau proyek yang terkadang menjadi temuan baik oleh pihak APH atau oleh masyarakat sendiri. Sementara pihak instansi atau dinas terkait sudah memperhitungkan untuk segi kualitas melalui perencanaan yang matang. Betul. Masih ada kekurangan. Gitu. Ya, saya rasa mungkin oke lah kalau masalah pembangunannya itu dalam segi manfaatnya sudah terasa ya oleh masyarakat gitu ya, khususnya oleh saya pribadi lah mungkin. Baik itu terkait mengenai temuan-temuan yang ada oleh APH ataupun oleh masyarakat ya oleh kita lah ya. Ya mungkin karena ini menyangkut dengan anggaran pemerintah, siapapun itu berhak ya untuk melakukan cross check ataupun melakukan pengawasan ya. Kontrol sosial. Betul. Bukannya kita tidak percaya terhadap mereka yang duduk sebagai pejabat melalui perencanaan yang memang cukup matang ya menurut Bapak ya, cukup matang ya, perencanaan yang cukup luar biasa lah ya. Cuman yang disayangkan memang begini, kenapa seringkali lah terjadi adanya suatu ketidaksesuaian ataupun melakukan penyimpangan yang memang di luar perencanaan gitu ya. Sementara pihak pemerintah melalui instansi terkait itu sudah
memberikan sebuah panduan ya, baik itu gambar yang sudah direncanakan untuk dilaksanakan oleh para pihak ya, khususnya Borong pihak rekanan ya, pihak rekanan. Mungkin dari bahan-bahannya juga Iya, seperti itu, Pak ya. betul. Karena sebetulnya mereka itu sudah berkomitmen ya, sudah berkomitmen ya melalui mungkin kontrak ya, kontrak kerja salah satu pemenang tender lah, seperti itulah mungkin katakanlah. Tapi ya memang di lapangan terkadang mereka itu tidak memperhatikan kualitas ya. Berbicara kualitas, mungkin di situ memang ada yang namanya pengawas ya dari instansi terkait lah ataupun dari konsultan. Nah, kemungkinan mereka tidak mengawasi ataupun tidak menjalankan sesuai fungsinya ya, kewajibannya gitu kan. Kenapa itu terjadi misalkan dalam suatu pembangunan sekolah yang seharusnya menggunakan besi 12, ini malah menggunakan besi 10. Nah, kenapa itu terjadi? Ya, kemungkinan itu di situ kurangnya ataupun lemahnya pengawasan ya dari baik instansi terkait ataupun dari konsultan sendiri gitu kan. Nah, disitulah mungkin terkadang. Tapi kalau pengawasnya betul-betul dia melaksanakan kewajibannya, ya karena mereka sudah dibayar ya, tentu harusnya mereka tuh siap melakukan pengawasan yang ekstra gitu kan. Nah, cuman yang terjadi di lapangan pengawasannya kurang maksimal sehingga terjadilah sesuatu yang menjadi penyimpangan lah, anggaplah seperti itu. Kayak gitu Pak, mungkin. Terus harapannya sendiri Pak mengenai apa kualitas dan kuantitas pembangunan itu sendiri biar terjaga dan tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu Pak. Harapannya seperti apa Pak? Ya. Betul. Itulah yang tadi mungkin ya, kalau harapan saya sih lebih kepada masyarakat khususnya gitu kan, yang ikut serta mengawasi, terutama terutama ya untuk para pengawas yang sudah dibayar ya, baik itu pengawas instansi ataupun pengawas konsultan, ya, khususnya mereka sudah berkomitmen dan sudah berkewajiban untuk mengawasi gitu kan. Ya harapan saya mereka harus lebih ekstra lah gitu kan, mengawasinya jangan sampai lengah gitu, ya kan. Jangan sampai ya terkesan ya lemahnya pengawasan gitu kan. Kalau saya yakin lah kalau pengawasannya sesuai, artinya mereka menjalankan kewajibannya sesuai fungsinya, insya Allah tidak akan terjadi sebuah penyimpangan gitu Pak. Atau ada hak, betul. Ada yang dirugikan. Betul. Gitu ya, pihak iya. Ya apalagi mereka yang mengerjakan khususnya ya, mereka yang sudah biasa mengerjakan, para pegawai lah khususnya, harus dibekali gambar gitu kan. Jangan sampai mereka mengikuti kebiasaan yang ada gitu kan. Sementara kan ini jelas gambarnya harus dipangpang di lokasi tersebut gitu kan. Jadi mereka tuh mengikuti, tentulah mengacu terhadap gambar tersebut gitu kan. Insya Allah kalau mereka mengikuti gambar yang ada, karena itu berdasarkan perencanaan yang matang gitu kan, tidak akan terjadilah kecurangan-kecurangan. Ya harapannya dari saya ya mungkin untuk ke depan kepada dinas-dinas terkait, lakukanlah lebih ekstra gitu kan untuk mengawasi pembangunan-pembangunan tersebut gitu kan, agar tidak terjadi yang namanya penyimpangan gitu. Seperti itu Pak mungkin Pak. Iya. Terima kasih Pak Ade. Siap. Siap. Ya ini cuman ini ya, kita berbicara ya bukan hanya apalah, sama-sama mengingatkan lah ya, sama-sama mengingatkan. Terima kasih atas waktunya. Berhubung kita juga ini ada durasi Pak. Ya, oke. Siap, sama-sama Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Ade. Baik, sahabat Sarira TV semua, itulah tadi kita berbincang dengan Bapak Ade sebagai ketua dari Aliansi Wartawan Pasundan, yang intinya kita semua berharap baik para pekerja pengguna proyek dari dinas ataupun dari rekanan
untuk bersungguh-sungguh melakukan atau menjalankan peraturan yang ada. Seperti itu. Harap semuanya berkaitan, karena semuanya berkaitan. Pengawat dan pelaksana juga semuanya berkaitan. Masih bersama Asep Loza di sini untuk para sahabat Sarirat TV. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu untuk berbicara mengenai hal-hal yang menarik tentunya untuk Anda. Insya Allah berkelanjutan lah ya. Berkelanjutan insya Allah. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.